Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir. Kali ini akan mempresentasikan materi yang ada di bab 4 buku pengantar akuntansi 1 yang diterjemahkan dan diadaptasi ke sesuai dengan PSAK yang berlaku di Indonesia ya. Buku aslinya adalah Accounting karangan Warren dan kawan-kawan. Yang akan saya bahas dari bab 4 ini adalah tentang laporan keuangan. Ini video pertama dari video pembelajaran bab 4. Seperti biasa, Anda bisa mendapatkan video pembelajaran lainnya terkait dengan buku pengantar akuntansi 1 karangan Warren dan kawan-kawan yang diterjemahkan dan diadaptasi ke Indonesia, ke kondisi di Indonesia dengan membeli buku original pengantar akuntansi 1 terbitan penerbit Salemba 4 atau Anda membeli kode akses e-learning yang akan berlaku selama 6 bulan. Dan isi dari e-learning itu adalah video pembelajaran seperti ini, kemudian juga ada video soal dan pembahasan komprehensif, dan ada soal-soal kuis yang Anda bisa kerjakan sendiri dan dapatkan nanti pembahasan komprehensifnya. Baik, saya mulai ya. Berikut ini adalah laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Yang pertama laporan laba rugi atau income statement, laporan ekuitas pemilik, owner's equity, kemudian laporan posisi keuangan atau statement of financial position, dan laporan arus kas atau cash flow statement. Sebetulnya yang kelima ada, namun tidak dibahas kali ini, catatan atas laporan keuangan atau notes to financial statement. Laporan arus kas juga tidak dibahas dalam bab 4 ini penyusunannya. Nanti ada bab khusus tersendiri di buku pengantar akuntansi yang bagian buku 2 itu akan membahas khusus terkait dengan bagaimana penyusunan laporan arus kas di perusahaan. Baik, kita mulai sekarang. Kita masuk ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah suatu laporan yang memperlihatkan jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan selama satu periode tertentu. Misalnya 1 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Selain pendapatan, laporan laba rugi juga memperlihatkan jumlah beban yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Nah, berikutnya nanti apabila pendapatan lebih besar daripada beban, ya, apabila pendapatan lebih besar daripada beban, maka perusahaan akan memperoleh laba atau keuntungan. Nah, sebaliknya, apabila pendapatan lebih kecil daripada beban, maka perusahaan akan memperoleh kerugian. Oke. Nah, berikut ini adalah laporan laba rugi solusi net yang untuk 2 bulan yang berakhir pada 31 Desember 2023. Nah, ini ada total pendapatan ya, ini 16.960 dari pendapatan jasa dan pendapatan sewa. Kemudian ini adalah beban-bebannya. Nah, ini adalah penyusunan laporan laba rugi dengan single step, di mana semua pendapatan dan beban dikumpulkan jadi satu. Pendapatan semua dikumpulkan, beban juga dikumpulkan. Nah, di bab-bab berikutnya Anda akan diajarkan juga nanti bagaimana menyusun laporan keuangan laba rugi dengan multiple step. Oke, nah, kenapa disusun laporan laba rugi pertama kali? Karena kita membutuhkan laba atau rugi ini yang nantinya akan menjadi bagian dari laporan ekuitas pemilik. Nah, dari mana angka-angka ini? Silakan Anda membaca bukunya. Biasakan membaca buku untuk melihat bagaimana konsep-konsep yang ada di buku. Tanpa membaca, Anda nggak akan dapat memahami konsep apapun. Oke, jadi jangan malas ya. Ayo, baca, ikro. Berikutnya adalah laporan ekuitas pemilik atau owner's equity report. Nah, ini melaporkan perubahan dalam ekuitas pemilik selama satu periode waktu. Disusun setelah laporan laba rugi, karena laba atau rugi selama satu periode harus dilaporkan dalam laporan ini. Nah, laporan ekuitas pemilik juga penghubung antara laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Berikut ini adalah laporan ekuitas pemilik solusi net untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember. Nah, kalau kita lihat ini ada modal. Nah, laba neto tahun berjalan ini berasal dari tadi laporan laba rugi atau income statement.
Modal awal ditambah laba neto, kalau rugi berarti dikurangi rugi neto, kemudian dikurangi dengan prive atau pengambilan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi ya, prive atau drawing. Maka kemudian modal Christina adalah Rp28.105.000 ditambah laba Rp149.695.000 dikurangi prive Rp24 juta, maka modal Christina sebagai pemilik ekuitas Solusinet per 31 Desember 2004 adalah Rp153.800.000. Berikut laporan keuangan berikutnya adalah laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position. Laporan posisi keuangan memperlihatkan pada suatu waktu tertentu, misalnya 31 Desember atau pada akhir bulan 30 September, 31 Januari. Nah, dia memperlihatkan apa yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan. Nah, ini yang dimiliki dikendalikan ini adalah aset. Nah, kemudian apa saja liabilitas perusahaan, jangka pendek atau jangka panjang, dan berapakah yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Ini adalah ekuitas, ini adalah liabilitas. Ingat persamaan akuntansi, bab 1, aset selalu sama dengan liabilitas plus ekuitas. Nah, berikut ini adalah komponen laporan posisi keuangan. Yang pertama adalah aset. Aset adalah hak atas manfaat ekonomi yang dimiliki oleh suatu bisnis. Nah, di bab 4 ini Anda mempelajari bahwa ada aset lancar. Ini adalah aset yang dirubah menjadi uang kas atau digunakan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Kemudian ada properti, pabrik, dan peralatan. Ini aset yang memberikan manfaat ekonomi lebih dari 1 tahun ke perusahaan. Di bab-bab berikutnya nanti Anda akan lebih dijelaskan terkait dengan perlakuan terhadap aset lancar dan properti, pabrik, dan peralatan. Komponen laporan posisi keuangan berikutnya adalah liabilitas, adalah jumlah utang perusahaan kepada kreditur. Liabilitas jangka pendek ini jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Jadi akan dibayar kurang dari setahun. Sedangkan liabilitas jangka panjang atau long term liabilities ini jatuh temponya adalah di atas 1 tahun. Komponen berikutnya dalam laporan posisi keuangan adalah laporan ekuitas. Nah, ini ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik itu adalah hak pemilik atas aset perusahaan disajikan laporan posisi keuangan di bawah bagian liabilitas. Nah, berikut ini adalah contoh laporan posisi keuangan Solusinet. Kalau kita lihat, ini ada aset lancarnya, ada kas, ada piutang usaha. Piutang usaha adalah hak tagih atas sejumlah uang yang dimiliki perusahaan dari pelanggannya misalnya. Kemudian perlengkapan ini yang digunakan kurang dari 1 tahun. Contohnya adalah kertas ya, perlengkapan kantor. Kemudian asuransi dibayar di muka. Nah, properti, pabrik, dan peralatannya ada tanah, kemudian ada peralatan kantor. Nah, selain tanah, aset tetap ya, contohnya peralatan kantor harus disusutkan. Nah, ini dia. Nah, jumlah aset lancar ditambah properti, pabrik, dan peralatan ya. Kita dapat seperti ini. Kemudian untuk yang sisi sebelah kanannya ada liabilitas. Dia dibagi menjadi liabilitas jangka pendek, jatuh tempo kurang dari setahun. Kemudian liabilitas jangka panjang. Nah, untuk Solusinet tidak memiliki liabilitas jangka panjang per 31 Desember 2003 sehingga dia tidak ada. Nah, kemudian ini modal Christina ini berasal dari laporan ekuitas pemilik, saldo akhir Christina sebagai pemilik. Nah, itulah mengapa laporan keuangan yang disusun itu mulai dari laporan laba rugi terlebih dahulu, kemudian berikutnya menyusun laporan ekuitas pemilik, dan terakhir menyusun laporan posisi keuangan. Nah, bagaimana mekanismenya, angka-angkanya, penyusunannya, silahkan baca bukunya. Dan ingat, bukunya harus buku original. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.